Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu sepanjang hari batinnya tak bisa berhenti memanggil namamu. Sepanjang hari batinnya tak bisa berhenti memanggil namamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Yuk teman-teman, kita coba lihat ada energi seperti apa pada saat ini ya yang terjadi. Sora izin masih dalam masa pemulihan, jadi kalau di pause untuk batuk dan sebagainya ya. Contentment ya. Kalau Sora lihat di sini ada intuisi batin yang merasa ya, tak bisa dipungkiri kalau dia itu hanya bisa merasa terpenuhi, merasa ada kepuasan batin ketika ada kamu di dalam hidupnya dia atau ada kamu di dalam jiwanya dia ya. Jadi di sini ada rasa keterbutuhan teman-teman kalau yang Sora lihat ya. Jadi mungkin sekali dia itu merasa terus memanggil nama kamu di dalam batinnya karena intuisi dia itu butuh keberadaan kamu, yang mana bisa saja dia tidak merasa cukup atau tidak merasa terpenuhi ketika tidak ada kamu di dalam kehidupannya ya. Dan kalau Sora lihat di sini banyak energi bertanya-tanya ya. Mungkin dia sekarang sangat-sangat ingin tahu keberadaan kamu, sangat mau tahu suasana hati kamu, sangat ingin mau tahu isi hati kamu. Apakah kamu sekarang masih sayang dia? Apakah kamu sekarang masih peduli sama dia dan sebagainya ya. Jadi di sini orang ini penuh banyak sekali pertanyaan. Termasuk dia mungkin bertanya-tanya sama dirinya sendiri. Apakah memang hubungan ini bisa dia usahakan sampai ke depan? Apakah memang kamu adalah orang yang jadi satu-satunya untuk dia, jadi pasangan jiwanya dan sebagainya. Memang orang ini cenderung penuh pertanyaan dan ada keraguan ya teman-teman. Ya, jadi memang memanggil nama kamu pun karena ada energi mau tahu ya situasi dan keadaan kamu saat ini ya. Energi surprise ya, atau dalam tanda kutip energi yang tidak terduga. Teman-teman, ini adalah energi dari seseorang yang tidak pernah menduga bahwa batinnya dia akan terus mencari keberadaan kamu ya. Dan kamu juga mungkin tidak pernah menyangka orang ini akan sibuk mencari keberadaan kamu atau mau tahu keberadaan kamu teman-teman ya. Karena ini juga adalah energi yang mendapatkan kejelasan dan mendapatkan pencerahan ya. Artinya adalah di sini ada energi terang, ada energi kesadaran yang dia dapatkan. Di sini juga ada energi perubahan ya. Di mana kalau yang Sora lihat, ini sangat mungkin sekali ya, orang ini berubah sikap, berubah hati, berubah pemikiran, berubah arah ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang tadi Sora udah bilang, kamu tidak pernah menyangka bisa berubah ya, baik sikapnya, baik batinnya, baik keputusannya atau pemikirannya teman-teman ya. Jadi ini adalah seseorang yang juga berubah pikiran teman-teman tentang isi hatinya ke kamu dan perasaannya ke kamu. Ini semua tidak lain dan tidak bukan ya teman-teman, karena ada sebuah energi dari manifestasi yang sangat kuat dari kedua batin kalian. Artinya memang secara intuisi batin kamu dan batin dia itu saling memanifestasikan untuk terhubung kembali, untuk bersatu, untuk bisa sama-sama gitu ya. Jadi ini adalah energi dari manifestasi yang kuat teman-teman. Orang ini juga batinnya itu memanggil kamu karena mungkin banget ya, dia pun sedang dalam banyak keadaan yang sulit ya, sedang banyak kekeosan ya, chaos, berantakan, rumit ya. Ini juga bisa saja menandakan kenapa batin dia terus memanggil nama kamu, karena ketika tidak ada kamu di dalam hidupnya dia, itu rasanya berantakan, pikirannya mumet, batinnya nggak tenang, kehidupannya seperti tidak lancar, banyak hal yang di sini dan di sana kok kayak nggak suportif gitu ya. Jadi kamu tuh memang penyeimbang di dalam kehidupan dia. Orang ini mungkin saja adalah seseorang yang bermula tidak meyakini mungkin intuisi dia sendiri. Dia sanksi dengan intuisi dia sendiri. Benar nggak ya? Memang aku sebegitu butuhnya sama kamu. Kamu sebegitu dalam hidupku, efeknya gitu ya.
Dan sekarang dia bisa melihat bahwa intuisi dia itu memang nyata dan tidak bisa dibohongi. Kalau kalian terhubung, dia butuh kamu, ya. Dan ada energi kenyataan di sana kalau memang ada koneksi batin yang sangat kuat. Energi kesadaran ini semakin terbuka ketika dia sudah bisa melihat koneksi dia sama kamu, ya. Dia semakin bisa terbuka, semakin jelas terlihat, teman-teman, ya. Ini juga adalah sebuah energi dari kesabaran, ya. Jadi mungkin banyak dari kalian yang sudah sabar menunggu prosesnya, sudah sabar berusaha mengerti, sabar berusaha memahami, sabar berusaha mengalah, sabar selalu berdoa, sabar selalu bermanifestasi, sabar untuk punya keyakinan bahwa akan ada perubahan, ya. Jadi ini hanya untuk yang sabar-sabar aja. Kalau untuk yang nggak sabar, berarti mungkin ini bukan untuk kamu. Dan dia tidak bisa memungkiri kenyataan batin dan perasaannya bahwa memang dia butuh kamu, dia kangen kamu, dia rindu kamu. Kita coba lihat ya teman-teman, siapa orang ini atau ada apa dalam hubungan kamu dengan dia, ya. Sebenarnya situasi sekarang hubungan kamu dan dia seperti apa. Teman-teman, ini adalah situasi hubungan yang memang cenderung kekanak-kanakan, ya. Mungkin ada naif, mungkin ada belum dewasa, mungkin juga ada sisi bermain atau ketidakseriusan, atau memang ini adalah sebuah hubungan yang mungkin baru berawal atau baru bermula, atau memang kamu berdiri dengan seseorang, kamu atau dia memiliki perbedaan umur. Salah satu di antara kalian itu lebih muda usianya ataupun dalam perilakunya, ya teman-teman. Dan ini adalah situasi hubungan yang penuh dengan harapan, ya teman-teman. Jadi mungkin ini ngomongin soal harapan, impian ke depannya hubungan ini mau seperti apa, kelanjutannya. Jadi ini adalah hubungan yang dari awal mungkin saja kelanjutannya masih dilihat, ya. Mungkin saja seperti jangka panjangnya itu akan seperti apa. Sorry. Karena ini juga mungkin hubungan yang terhalang oleh jarak, ya, oleh ada situasi LDR juga teman-teman. Jadi kayak seperti ada energi pesimisme. Apakah hubungan ini memang masih bisa jalan? Karena di sini juga memang ada yang satu, memang ada yang mesti mengurus mungkin orang tuanya, ya, dalam tanda kutip di sini ada sosok ibu atau siapapun yang menjadi ibunya, ya. Dan karena dia masih harus menjalankan fungsi dia menjadi seorang anak, ya. Atau memang di sini kalian itu ada banyak perdebatan, ada banyak diskusi tentang siapa yang ego di sini. Siapa yang bisa mendominasi dalam hubungan ini, teman-teman, ya. Itu juga di sini banyak hal-hal yang masih didiskusikan, diomongin, ya, teman-teman. Oke, atau kalian mungkin sedang ngambek-ngambekan, diem-dieman, ya, setelah adanya perdebatan. Siapa orang ini? Orang ini romantis, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, ya. Kalau soal di sini romantis, perhatian, ya. Ini juga adalah seseorang yang mungkin sudah jatuh cinta sama kamu pada pandangan pertama. Dia langsung pandai mengambil hati kamu. Memang karena dia pandai mungkin berbicara, pandai merayu, pandai mengambil hati. Orangnya juga sangat-sangat menarik secara tampilan, ya. Tapi di sini juga kalau suara lihat ada situasi orang ketiga, teman-teman, ya. Nanti dilihat ya situasinya kamu sebagai posisi yang mana. Cuma suara lihat di sini banyak dari kalian yang mungkin pasangan resminya dan dia menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kalian, ya. Yang itu juga mungkin makin memperumit hubungan di antara kalian. Orang ini adalah seseorang yang menjaga jarak, ya. Artinya untuk dekat sama dia itu butuh waktu. Orangnya cenderung kaku gitu, ya. Orangnya juga lebih senang mandiri. Mungkin dia harus berusaha segala sesuatunya sendiri. Secara postur tubuh beberapa cenderung kurus dan tinggi, ya. Dan kalau Sora lihat di sini banyak yang berenergi divine feminine. Jadi mungkin sekali sensitif, mungkin sekali lembut, mungkin sekali perhatian dan sebagainya. Nah, kenapa sih batinnya dia terus memanggil namamu sepanjang waktu, ya? Karena memang ada rasa kekosongan. Kita mau lihat lagi apa isi batinnya. Kenapa dia terus memanggil nama kamu? Yang pertama, teman-teman, memang ada banyak ketidakjelasan dalam hubungan ini, termasuk dalam perasaan batinnya dia. Jadi ini bisa saja
hubungan kalian menggantung dan belum kelar atau belum jelas bagaimana ke depannya, bagaimana akhirnya, bagaimana selanjutnya ya. Jadi batinnya dia itu terpanggil nama kamu, teringatkan bahwa memang harus ya menyelesaikan atau harus berproses hubungan di antara kalian. Orang ini ketika batinnya terus memanggil nama kamu, dengan segera menginginkan untuk menghubungi kamu. Kalian terkoneksi, kalian terhubung gitu ya. Orang ini sebenarnya masih nervous atau masih gugup, mungkin masih takut-takut gitu ya teman-teman. Kayak apa yang harus aku katakan sama kamu, apa yang harus aku bicarakan sama kamu. Karena mungkin saja orang ini belum siap secara keberanian, belum siap secara psikologi, belum siap secara keuangan, atau belum siap menghadapi perilaku kamu gitu ya, atau respon kamu yang dia takutkan. Karena beberapa dari mereka mungkin ya, tapi nggak semua, secara energi itu lebih lemah dari kamu. Makanya ketika berhadapan dengan kamu pun energi kamu bisa lebih besar dari mereka ya. Orang ini juga banyak yang berfokus sama masalah finansial. Yang tadi Sora udah bilang kan, ada yang tidak siap atau belum siap secara finansial gitu ya. Dan dia itu secara keuangan, secara finansial, secara karir, sehingga dia itu kayak pingin untuk menstabilkan situasi keuangan dia ya. Dia juga terpanggil batinnya karena dia merasa bersalah sama kamu ya. Karena dia mungkin telah menyakiti kamu dengan menghadirkan orang ketiga dan sebagainya ya. Karena di sini ada energi perasaan bersalah ya, karena menurut dia kamu tidak layak atau tidak pantas untuk menerima segala perilaku dia sebelumnya ke kamu teman-teman ya. Kamu tuh seperti rumah buat dia. Namanya rumah itu memberikan kenyamanan, namanya rumah itu memberikan kebahagiaan, namanya rumah itu memberikan kedamaian teman-teman ya. Kenapa batin dia terus manggil kamu? Karena memang ada kerinduan yang sangat dalam untuk pulang ke dalam rumahnya, yaitu kamu teman-teman ya. Batinnya juga terpanggil untuk mengambil sebuah keputusan jelas tentang langkah apa yang mau dia ambil, keputusan apa yang mau dia ambil, kepada siapa dia mau memilih, kepada langkah apa yang mau dia ambil. Karena mungkin sudah cukup lama dia berdiam diri teman-teman ya. Di sini ada situasi yang tadi Sora udah bilang, diam-diaman kamu silent treatment dia juga teman-teman. Dan sekarang hati dan pikirannya dia semakin terbuka ketika sudah melihat dengan jelas betapa dia butuh kamu, betapa kesadaran perasaan dia kalian saling terhubung. Apalagi banyak yang mendapatkan pesan melalui mimpi ya. Dan pesan dalam mimpi itu jelas ya tentang koneksi dia sama kamu, hubungan kalian. Jadi dia tuh sering sekali bermimpi soal kamu teman-teman ya. Ada energi sebuah impian. Mungkin selama ini dia itu sering kabur-kaburan, bersembunyi itu ya teman-teman. Tapi sekarang semenjak ada mimpi tentang kamu, dia itu juga seperti terpanggil untuk pingin segera ketemu sama kamu, berdiskusi sama kamu, menyelesaikan masalah di antara kalian ya. Dia menyadari bahwa dia belum tentu yang terbaik untuk kamu ya teman-teman ya. Dan dia menyadari bahwa di sini mulai ada rasa perasaan ketar-ketir gitu ya. Dia pergi, kamu sudah mengikhlaskan dia gitu ya. Tapi di sini sekarang dia yang ketar-ketir karena dia mungkin belum siap untuk ini teman-teman. Dia belum siap untuk melepaskan kamu pergi gitu ya. Dia cuma berharap apa yang sudah terjadi tentang kesalahan dia di masa lalu, apa yang terjadi di antara kalian yang sudah berlalu itu bisa dilewati ya. Orang ini memang punya masalah mungkin dengan luka masa lalu dari sosok ayahnya ya. Jadi mungkin orang ini tidak dekat dengan ayahnya, tidak punya figur ayah, atau ayahnya memberikan luka batin atau trauma kepada dia gitu ya dalam perilakunya. Sehingga dia punya gambaran yang, kalau dia laki-laki, dia punya gambaran yang kurang tidak punya gambaran yang kurang mungkin dengan jelas dan baik dicontoh untuk menjadi seorang ayah atau laki-laki sejati. Dan kalau dia perempuan, mungkin sekali dia itu seperti tidak punya ayah di mana tempat dia mungkin dekat, bercerita, dilindungi, diproteksi. Jadi mungkin sekali seperti hilang arah. Kenapa dia juga terus namanya membatinkan kamu? Karena di sini ada energi dia itu kepikiran kamu ya. Dan ada energi menangis. Ya, artinya ada kehilangan yang mendalam ya, dengan rasa bersalah dan keterbutuhannya dia.
Apalagi sebelumnya dia yang menghilang dari kamu. Jadi semakinlah energi merasa bersalah itu besar sekali teman-teman, karena dia pergi menghilang gitu aja dari dalam hidup kamu. Energi dari kecerdasan kamu tahu banyak hal, kamu juga mungkin banyak membantu dia, itu menjadi suatu energi di mana dia itu merasa sangat-sangat tertarik sama isi otak kamu. Dan tadi yang Sora udah bilang kan, tanpa kamu dia itu hilang arah. Tadi Sora udah bilang ya, bahwa dia akan membuka komunikasi sama kamu, membuka dengan jelas keputusannya dia. Dan yang akan dia lakukan, dia ingin memperlakukan kamu dengan lebih baik teman-teman. Karena mungkin banyak dari mereka yang merasa bahwa aku tuh gak cukup memperlakukan kamu dengan baik. Jadi kayak pingin punya kesempatan untuk memperbaiki perilakunya sama kamu, ya. Lalu di sini ada energi cinta. Dia ingin menumbuhkan kembali cinta di antara kalian. Ya. Mungkin yang sebelumnya cintanya mendingin, cintanya seolah-olah hilang gitu ya. Dia cuma bisa berharap masih ada kebaikan kamu untuk memberikan cinta kepada dia kembali. Sorry, ini nggak Sora pakai. Dan dia tahu dia selalu punya kesempatan khusus di hati kamu. Dan dia harusnya bisa memanfaatkan itu. Jadi dia sadari kalau seandainya dia tidak memanfaatkan itu, ya dia akan kehilangan kamu. Sora, apakah kesungguhan hatinya kuat? Teman-teman, kesungguhan hatinya jelas kuat ya. Di sini ada koneksi spiritual juga. Jadi memang sudah jelas. Panggilan ini menguat hari demi hari. Kalau dia tidak datang segera ke kamu, maka batinnya akan terus merasa resah, terpanggil untuk sampai dia mampu untuk menyelesaikan situasi diem-dieman di antara kalian. Memang energi ini kuat untuk membetulkan energi di antara kalian. Ya, di sini ada energi dreams. Jadi jelas orang ini terulang lagi bahwa dia memang sering bermimpi soal kamu. Begitu juga mungkin kamu. Lalu Sora, apa nasihat untuk aku masukannya? Teman-teman mintalah bimbingan dari yang di atas melalui meditasimu, melalui doamu, mungkin melalui pendampingmu untuk mendapatkan jalan keluar dari situasi ini dan mendapatkan petunjuk bagaimana kamu harus bersikap dengan orang ini. Ya. Karena memang di sini juga erat energi kamu dengan dia, dan kamu juga sebenarnya kecarian dia teman-teman. Ya, kamu akan mendapatkan nanti ini kok inspirasinya gitu ya, kapan dia akan datang, bagaimana kamu harus bersikap sama dia gitu ya. Teman-teman, kita akan coba lihat di sini ada energi tanggal ya. Ini bisa jadi tanggal dia menghubungi kamu, tanggal kalian jadian, tanggal ulang tahun kamu, tanggal ulang tahun dia, tapi tanggal yang berarti sesuatu di antara kalian. 7, 24, 19, 30, 13, 4, 10. Oh, udah keluar ini 16. Dicek ya dari salah satu tanggal ini. Tanggal ini hanyalah sebuah tambahan teman-teman. Kita akan coba lihat zodiak yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia, atau bisa jadi zodiak kalian. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, oke? Biar adil ini gini. Oke. Taurus, Aries, Cancer, Scorpio, Libra, Leo, dan Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke, untuk teman-teman yang kepingin beli alat pembacaan, pingin booking personal reading, mau baca atau bazi untuk tahu jalan hidup, mau beli alat pembacaan
atau mau belajar sama Sora, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot di satu pintu ya teman-teman. Oke, semua bisa. EQUMA XNKOVH SWMX 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi, Sarahku. I love you as always. Buat kekurangannya minta maaf. Bye-bye.